Oke, baiklah. Sekarang kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, tema 2 tentang hewan sahabatku, pembelajaran 1. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan ide pokok. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, yaitu secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Serta yang terakhir, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi ASEAN. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu jenis-jenis hewan yang dijadikan sebagai simbol negara. Nah, coba lihat anak-anak ustazah, itu gambar apa? Gajah. Gajah putih dianggap putih oleh beberapa negara ASEAN atau yang ada di Asia Tenggara, seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Mengapa sih gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara tersebut? Karena gajah putih itu hewan yang merupakan hewan kerajaan yang dimiliki oleh raja. Jadi makanya dianggap suci. Semakin banyak gajah yang ada di suatu negara itu, maka semakin banyak pula lah, semakin maju pula lah negaranya. Seperti itu anggapan mereka. Oke, sekarang coba kamu temukan jenis-jenis hewan yang dijadikan simbol di kawasan ASEAN. Selanjutnya, cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan menjadi kita. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar, beranak. Dan yang ketiga, ovovivipar atau bertelur melahirkan. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama kita akan membahas ovipar. Apa sih itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti apa hewannya? Ini dia, itik, kemudian ayam, dan ayam kalkun. Kamu bisa cari contoh selanjutnya ya. Selanjutnya adalah hewan vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya, kelinci, kucing, dan sapi. Masih banyak loh contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Yang ketiga adalah ovovivipar. Apa sih ovovivipar? Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Telurnya itu berada di dalam tubuh induknya, kemudian dan pecah dia di dalam tubuh induknya, kemudian anaknya itu lahir di induknya. Seperti itulah contohnya. Contoh hewannya adalah kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Masih banyak loh contoh yang lainnya. Oke, sekarang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Gambar ini adalah tambang minyak di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam adalah potensi ekonomi yang paling berkembang di situ adalah tambang minyak. Ini di negara apa, ayo? Ini di negara Filipina. Perkebunan nanas di Filipina adalah perkebunan yang paling terkenal. Selanjutnya, Indonesia. Pariwisata di Indonesia sangat terkenal sehingga banyak turis-turis dari mancanegara yang datang ke Indonesia untuk
melihat pariwisatanya. Banggalah kita dengan negara kita ya. Kemudian ini pertanian. Pertanian padi di Kamboja. Ini adalah aliran Sungai Mekong di Laos. Aliran Sungai Mekong di Laos itu tempatnya sangat subur. Jadi kebanyakan warga Laos bercocok tanam di sekitar tepi aliran Sungai Mekong. Ini pertambangan yang ada di Malaysia. Selanjutnya, pertanian padi di Myanmar. Myanmar juga terkenal padinya. Selanjutnya ini adalah di Singapura. Pelabuhan di Singapura itu adalah pelabuhan paling ramai, transit paling ramai yang ada di Asia, sehingga Singapura dianggap sebagai negara Asia yang paling maju. Asia Tenggara yang paling maju. Oke, ini adalah di Thailand, perdagangan di Thailand. Di Indonesia juga ada loh yang seperti ini. Kamu bisa temukan ya. Coba kamu pikirkan di mana sih wilayah di Indonesia yang berdagang seperti di negara Thailand ini. Kemudian ini pertambangan di Vietnam. Vietnam juga pertambangannya terkenal potensi ekonomi. Oke, terima kasih anak-anak belajar semuanya. Semoga kalian mengerti dengan video pada hari ini.